Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan galantin ayam. Ini cocok banget untuk cemilan, ini juga cocok banget untuk lauk. Apalagi anak-anak pasti suka banget sama lauk yang satu ini. Ini kita siapkan dada ayam sebanyak 1 kilogram ya. Kemudian dada ayamnya akan kita giling. Cuman sebelum digiling kita akan potong-potong terlebih dahulu supaya nanti lebih gampang untuk menggilingnya. Nah, ini untuk menggilingnya aku jadi 2 bagian ya. Ini sudah selesai digiling, kita letakkan dulu dalam wadah. Kemudian kita akan giling separuhnya lagi. Kemudian ini udah selesai, ini kita letakkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan bikin bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita pakai bawang bombay sebanyak 1, kemudian ada 5 bawang putih, 3 kemiri, kemudian setengah sendok teh merica, ada pala sebanyak seperempat sendok teh, dan air sedikit untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang kita akan tumis ya. Beri sedikit minyak untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum dan mateng banget. Setelah itu kita akan dinginkan. Nah, ini udah mateng. Kita akan dinginkan terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan siapkan daging ayam sudah tadi kita giling. Kemudian kita beri tepung panir sebanyak 15 sendok makan. Setelah itu kita beri kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh. Dan ini bumbunya sudah dingin, kita campurkan ke dalam bahan-bahan lainnya. Setelah itu kita akan tambahkan telur. Nah, di sini aku pakai telurnya sebanyak 3 butir. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi, tadi lupa kita tambahkan gula pasir sebanyak seperempat sendok teh dan garam seperempat sendok teh. Kemudian semua bahan akan kita aduk. Nah, di sini untuk lebih gampang nguleninya aku pakai tangan. Jadi kita akan uleni sampai nanti semua bahan tercampur rata dan sudah kalis seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu. Kita siap untuk membungkusnya. Di sini kita siapkan 2 lembar daun pisang. Kemudian kita beri adonannya. Nah, ini adonannya aku bagi menjadi tadi ada 6 bagian. Tapi nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau Flavis mau langsung gede-gede juga bisa jadi 3 bagian. Kemudian ini ujungnya akan kita kunci pakai tusuk gigi. Dan kita akan lakukan semuanya sampai semua adonan terbungkus ya. Nah, ini supaya lebih cantik nanti ujungnya kita gunting. Kalau sudah semuanya, kita siap untuk mengukus. Siapkan kukusan, pastikan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Nah, di sini aku pakai kukusannya, aku pakai mereknya dari Viera ya. Ini selain yang tipe kayak gini, aku juga masih punya koleksi lain kukusan dari Viera. Ada yang bentuknya seperti ini 3 tingkat, dan ada juga bentuknya seperti ini 2 tingkat. Ini tutupnya dari kaca, dan ini juga tutupnya atasnya ada dari kacanya juga. Nanti kalau misalnya Flavis mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini sudah kita kukus. Ini tadi aku mengukus selama kurang lebih 1 jam. Kemudian kita akan dinginkan. Nanti Flavis bisa langsung goreng ataupun simpan di dalam lemari es. Nah, ini sudah dingin. Ini mau aku goreng 2 aja ya, sisanya nanti aku simpan di lemari es. Ini hasilnya seperti ini Flavis, galantin ayamnya. Nah, ini akan aku goreng. Nah, Flavis di sini gorengnya tuh nggak cuma satu macam aja Flavis. Jadi biasanya kalau aku goreng, sebelum digoreng aku potong-potong terlebih dahulu. Kadang aku hanya balurin pakai telur, kemudian aku goreng. Kadang juga aku panggang, kemudian nanti aku bikin kuah asam manis. Itu rasanya juga enak banget. Nah, hari ini aku mau goreng pakai baluran telur dan juga tepung panir. Kayak gini Flavis, kita siapkan telurnya sudah diaduk. Kemudian tepung panir secukupnya. Nah, kita akan celupkan ke dalam
telur, kemudian kita celupkan lagi ke dalam tepung panirnya. Kita akan lakukan semuanya sampai nanti habis. Jadi nanti Flavis cara gorengnya monggo disesuaikan aja sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini kalau sudah selesai ditepungin panir, kita langsung goreng ya. Siapkan wajan dan minyak yang agak banyak. Kita akan goreng semuanya. Nah, pastikan di sini apinya jangan terlalu besar, sedang aja supaya nanti nggak cepet gosong. Jangan lupa juga nanti kita balik-balik, biarkan sampai nanti warnanya cantik banget, kuning keemasan. Itu tandanya sudah matang. Seperti ini Flavis, ini sudah matang. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, dan rasanya juga enak banget. Kita akan angkat, kita akan sisihkan. Ini nanti kita siap untuk makan pakai cocolan sambal ataupun sambal mentah geprek. Wah, enak banget. Nah, ini sudah jadi, ini sudah digoreng. Kemudian yang ini nanti kita akan simpan di dalam lemari es. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan untuk sahur kita nanti. Karena sebentar lagi kan akan menyambut bulan Ramadan. Nah, kita perlu resep-resep yang praktis untuk menu sahur. Hari ini kita akan bikin dari olahan dada ayam ya. Di sini aku siapkan dada ayamnya sebanyak 500 gram. Kemudian kita akan potong-potong dan kita akan giling ayamnya. Flavis juga bisa menggunakan daging giling yang bisa kita temui di supermarket ya. Itu biasanya banyak banget yang menjual daging giling, daging ayam giling. Tapi hari ini aku akan giling sendiri menggunakan chopper, atau Flavis bisa juga ngikutin seperti yang aku pakai hari ini. Pakai chopper seperti ini praktis banget kok. Jadi tinggal dipencet aja, nanti habis itu halus. Ini sudah halus. Sekarang kita letakkan dulu di dalam wadah ya, karena kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya kita siapkan 1 bawang bombay. Kemudian bawang bombaynya akan kita potong sehalus-halus mungkin. Nah, setelah itu kita siapkan lagi bumbu uleknya. Untuk bumbu ulekannya cuman ada 5 siung bawang putih dan merica bulat sebanyak 1 sendok teh aja. Kemudian kita akan haluskan. Di sini penghalusannya aku cukup pakai ulekan aja. Kalau sudah halus seperti ini, kita langsung aja tumis bumbunya. Pertama-tama siapkan wajan. Kita pakai mentega aja supaya nanti lebih gurih. Menteganya 1 sendok makan aja cukup. Kemudian pertama-tama masukkan bawang bombaynya. Kita akan tumis sampai layu. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya tuh harum banget dan warnanya juga sudah berubah kecoklatan seperti ini. Ini kita sisihkan, biarkan dingin ya. Kemudian kita siapkan lagi bahan berikutnya. Di sini ada tepung terigu sebanyak 6 sendok makan. Kemudian tepung panir sebanyak 3 sendok makan. Kemudian tambahkan lagi ada kaldu ayam bubuk sebanyak 2 sendok teh, dan juga garam secukupnya, dan juga ada telur. Untuk telurnya 3 butir aja. Nah, kalau bumbunya sudah dingin baru masukkan ke dalam wadah berisi bahan adonan. Nah, setelah ini baru kita akan campur semua bahan sampai benar-benar rata dan kalis. Kalau misalnya Flavis belum ada food processor, ya boleh langsung cemplungnya aja ke food processor. Habis itu udah. Nah, kalau sudah kalis, masukkan lagi wortel ya. Ini wortelnya saya genggam aja, udah aku cincang-cincang. Ini terserah Flavis mau diikutkan ya boleh, enggak ya boleh. Tapi ini supaya nanti anak-anak dapat gizi pada saat puasa, jadi aku tambahkan sayur sebagai pelengkapnya. Ini adonannya kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan bahan untuk membuat kulitnya. Ini cukup 1 sendok tepung terigu, kemudian tambahkan lagi 50 ml air, aduk sampai benar-benar rata.
Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi telur. Untuk telurnya di sini aku pakai sebanyak 5 butir. Nah, setelah ini kita akan aduk sampai semuanya tercampur rata. Baru setelah itu kita akan goreng. Di sini kita siapkan wajan dan minyaknya itu sedikit aja. Kalau sudah panas baru kita akan goreng telurnya. Untuk telurnya dibagi menjadi 4 bagian ya. Nah, cara gorengnya supaya tipis, kita agak goyangkan ke kanan ke kiri supaya mendapatkan hasil tipisnya maksimal. Kalau sudah matang kita akan balik. Kalau di bagian bawahnya lagi sudah matang, kita akan angkat. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Kalau semuanya sudah matang, sekarang kita akan gulung telur dengan bahan adonannya. Caranya tadi bahan adonannya juga kita bagi menjadi 4 bagian ya. Jadi telurnya ada 4 bagian, bahan adonannya juga ada 4 bagian. Kemudian caranya ambil 1 lembar telur, kemudian letakkan adonannya di atasnya, kita akan pipihkan. Kalau sudah rata baru kita gulung. Nah, untuk membungkusnya di sini aku akan pakai aluminium foil ya. Tapi misalnya kalau Flavis nggak punya aluminium foil di rumah, bisa juga diganti menggunakan daun pisang. Jadi kalau misalnya pakai daun pisang kayak bungkus lontong gitu, kanan kirinya disematkan pakai tusuk gigi. Kalau semua adonan sudah selesai dibungkus, kita akan kukus ya. Sebelum kita akan kukus, pastikan kukusannya sudah harus panas dan airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Setelah itu kita akan kukus selama 1 jam dengan menggunakan api yang sedang. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus selama 1 jam menggunakan api sedang. Kita akan biarkan dulu sampai dingin ya. Nah, ini adonannya sudah dingin. Ini Flavis bisa langsung masukkan ke dalam lemari es ataupun ke dalam freezer. Jadi nanti kalau misalnya Flavis mau masak, tinggal dikeluarkan aja dari kulkas, kemudian dipotong-potong, setelah itu baru digoreng. Jadi nyimpen di dalam lemari esnya itu dalam keadaan masih utuh ya, belum dipotong-potong. Nah, tapi hari ini aku akan kasih tahu ke Flavis gimana sih cara menggorengnya. Dan hari ini aku punya 2 cara untuk menggoreng bahan ini. Ini sebelum digoreng kita potong-potong dulu ya, supaya nanti hasilnya itu lebih cantik. Ini kita siapkan wajan dan juga minyak goreng. Kalau sudah panas baru masukkan ke dalam minyak gorengnya. Jangan lupa dibalik-balik supaya nanti matangnya itu merata, warnanya juga cantiknya merata. Kalau misalnya sudah matang semua, baru kita angkat dan kita sisihkan. Ini hasilnya udah cantik banget. Kita sisihkan dulu ya. Nah, selain menggoreng menggunakan minyak, aku ada cara satu lagi nih. Aku akan menggoreng menggunakan air fryer. Ini tuh lebih praktis banget. Jadi Flavis sudah nggak perlu repot-repot nyalain kompor, ciprat-cipratan minyak. Kita akan pakai air fryer untuk menggorengnya. Jadi cukup letakkan bahan ke dalam air fryer, kemudian kita tinggal pencet aja, dan kita bisa pilih waktu sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kalau misalnya sudah matang dan waktunya sudah habis, dia akan mati. Dan ini hasilnya. Jadi kalau ini aku pakai minyak ya. Nah, kalau yang ini aku goreng pakai air fryer. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan bakso. Nanti kita selain bikin baksonya, kita juga bikin bakso tahunya. Hari ini kita pakainya daging dada ayam ya. Ini tadi aku belinya masih ada tulangnya, cuman udah aku pisahkan. Nanti tulangnya akan kita bikin untuk kuah kaldunya biar rasanya lebih sedap. Nah, sekarang pertama-tama kita siapkan dulu
dada ayamnya ini akan kita potong-potong dan kita akan cincang, karena hari ini aku mau ngasih resep ke Flavis bikin bakso tanpa pakai food processor ataupun tanpa pakai chopper, cukup dicincang aja. Jadi caranya kita potong tipis-tipis dulu, kemudian kita potong bagian kecil-kecil, setelah itu kita akan cincang pelan-pelan aja, gak usah terburu-buru Flavis, supaya nanti hasilnya halus merata. Nah kira-kira kayak gini Flavis, ini sudah halus, pokoknya Flavis rasain aja sampai nanti bener-bener halus banget kayak gini. Ini sudah jadi. Sekarang kita akan sisihkan dulu dalam mangkuk, setelah itu kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah sekarang kita akan tambahkan lagi tepung tapioka, ini aku pakai sebanyak 15 sendok makan. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi ada bawang putih sudah dihaluskan sebanyak 1 sendok makan, kemudian setengah sendok teh merica bubuk, kemudian garam, kemudian kita pakai kaldu ayam bubuk sedikit aja. Kemudian ini semua akan kita adonin ya pakai tangan. Jadi kali ini kita nggak pakai food processor Flavis, kadang-kadang kan nggak semuanya Flavis di rumah punya food processor ataupun chopper, jadi hari ini kita pakai manual aja. Kemudian ini kita tambahkan air, untuk airnya sebanyak 350 ml ya. Dan kita akan lanjutkan uleni sampai nanti teksturnya halus dan juga kalis. Nanti Flavis rasain aja kalau misalnya teksturnya sudah mulai halus kayak gini, ini tandanya sudah selesai. Kemudian nanti kita akan ambil sedikit untuk kita bikin bakso tahunya. Ini aku ambil 3 perapatnya ya. Nah ini akan aku pisahkan. Kemudian sekarang kita akan bikin bulat-bulatannya. Di sini sudah aku siapkan air yang sudah mendidih, cuman aku matikan. Kemudian sekarang kita akan bentuk baksonya. Bikin baksonya juga bentuknya manual aja pakai tangan kayak gini. Pokoknya hari ini kita bikin menu yang bener-bener rumahan banget, tapi nanti rasanya nggak kalah sama kualitas-kualitas restoran. Nah ini sudah selesai kita bentuk, kemudian kita akan nyalakan pakai api kecil sampai nanti mendidih. Itu artinya sudah matang dan kita akan angkat baksonya. Kemudian ini airnya akan kita buang dan baksonya kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan bikin bakso tahunya ya. Nah ini adonannya tadi aku tambahkan 2 batang daun bawang supaya nanti rasanya lebih enak dan aromanya juga lebih harum. Ini akan kita aduk sampai rata. Kemudian setelah ini kita akan siapkan tahunya ya. Di sini aku pakai jenis tahu kobong sebanyak 20 potong. Kalau misalnya Flavis adanya di rumah tahu putih, boleh tahu putihnya digoreng terlebih dahulu sampai nanti kering. Baru kita akan isi dengan adonan yang sudah tadi kita buat. Nah caranya kayak gini Flavis, kita cukup ambil secukupnya adonan, kemudian masukkan ke dalam tahunya kayak gini. Jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya kita rapihkan supaya nanti hasilnya lebih rapi dan juga cantik. Nah ini akan kita ulangin lagi. Jadi kita ambil tahu, kemudian kita ambil adonannya kurang lebih setengah sendok makan aja udah cukup. Tapi nanti terserah Flavis aja mau segede apa, suka-sukanya Flavis aja. Jangan lupa pinggirnya kita rapihkan ya. Kemudian ini sudah selesai, aku isi semua. Sekarang kita akan kukus tahunya. Pastikan sebelum mengukus kukusannya atau airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu. Kemudian kita akan totok bakso tahunya dalam kukusannya seperti ini. Kemudian nanti kita akan kukus paling enggak 30 menit ya, biar nanti bener-bener tanek banget. Nah ini udah selesai kita totok semua. Kita akan tutup, kita akan tunggu sampai nanti matang. Nah ini dia hasil
tahu baksonya sudah matang, kita akan sisihkan dulu. Tadi baksonya udah matang, tahu baksonya sudah matang. Sekarang kita tinggal bikin kuahnya. Di sini aku siapkan air sebanyak 3 liter. Kemudian biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan rebus dulu balungan ayamnya. Sambil menunggu direbus, kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita siapkan bawang putih dan juga merica. Kemudian ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus, sekarang kita akan tumis terlebih dahulu. Siapkan wajan dan sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbunya sampai nanti harum banget dan warnanya udah coklat cantik kayak gini. Ini aromanya udah harum banget. Nah, sekarang kita akan sisihkan terlebih dahulu dan kita akan tengok kuah kaldunya. Nah, ini kuahnya udah jadi, kita buang sisa balungannya ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis. Di sini kita tambahkan kaldu ayam secukupnya, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian di sini kita akan masukkan kembali baksonya. Nah, karena ini aku langsung maam semua Flavis, jadi aku langsung masukkan semuanya. Kalau misalnya Flavis nggak maam sekaligus, naruh baksonya sedikit demi sedikit aja. Nah, ini akan kita biarkan sampai mendidih. Kemudian di sini kita akan sajikan dengan daun seledri dan juga dengan berambang goreng. Nah, ini sudah mateng, ini aromanya udah harum banget, rasanya juga udah enak banget. Sekarang ini nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan karena anak-anak sudah menunggu. Ini dia sudah jadi, tahu baksonya sudah jadi, baksonya juga sudah jadi. Ini aku tambahkan mie, sambal, dan juga kecap. Kalau misalnya Flavis mau pakai saus, juga boleh pakai saus. Sekarang kita akan racik di mangkok ya. Kita ambil sedikit mie-nya. Kalau misalnya Flavis mau pakai bihun, juga boleh, nggak apa-apa, nggak harus pakai mie kuning. Kemudian setelah ini kita akan ambil tahu baksonya. Kemudian sekarang kita akan ambil bakso dan juga kuahnya. Nah, setelah ini kalau misalnya Flavis mau, boleh tambahkan kecap. Kemudian kalau mau pakai saus juga. Kemudian pakai sambal juga. Wah, rasanya ini udah enak banget. Apalagi sekarang musim hujan. Cocok banget kita maem saat hujan-hujan. Ini dia bakso rumahan kita sudah jadi. Ini walaupun bakso rumahan rasanya nggak kalah sama restoran. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nasi bakar. Ini dalamnya akan kita isi pakai tempe ya. Ini nanti rasanya enak banget dan juga hemat budgetnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan, kita akan bikin nasinya terlebih dahulu ya. Kita akan siapkan wajan dan minyak untuk menumis bumbunya terlebih dahulu. Kita siapkan bumbu, di sini ada bawang merah sebanyak 6 siung. Kemudian bawang putih sebanyak 3 siung dan 2 lembar daun salam. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan warnanya juga sudah mulai kecoklatan, tapi nggak usah sampai coklat banget. Ini aja udah cukup. Kemudian kita sisihkan. Nah, ini kita akan masukkan beras sebanyak 400 gram ya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian setelah ini kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita tumis. Hari ini nasi bakarnya nggak pakai santan ya, biar rasanya lebih ringan tapi rasanya tetap enak. Kita tambahkan lagi garam secukupnya dan air. Kalau ukuran airnya Flavis sesuaikan aja dengan seleranya Flavis dan sesuai dengan berasnya Flavis di rumah. Boleh agak lembek ya nggak apa-apa, agak perak juga nggak apa-apa. Ini kita akan masak nasinya seperti biasa. Kemudian kita tinggalkan dulu, kita akan bikin isiannya. Untuk isiannya kita akan pakai tempe ya. Ini tempenya sudah digoreng. Ini aku siapkan sebanyak tadi kurang lebih 400 gram. Kemudian digoreng terlebih dahulu. Nah, biar nggak biasa-biasa banget tempenya, kita hanya potong kotak-kotak. Hari ini kita akan cincang ya tempenya, tapi nggak usah halus-halus, cincang kasar aja. Nah, kira-kira seperti aja Flavi, nanti biar hasilnya lebih cantik. Kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bumbu untuk membuat tempenya. Di sini ada cabai merah keriting, kemudian ada bawang merah dan juga ada bawang putih.
Bumbu ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskan menggunakan blender. Beri sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku pakai minyak bekas goreng tempe ya, nggak apa-apa. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum. Baru kita tambahkan lengkuas, daun salam, dan juga serehnya. Nah, kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru nanti kita akan masukkan tempenya. Nah, di sini kalau misalnya Flavis nggak mau pakai tempe juga nggak apa-apa, pakai ayam suwir juga boleh. Ini kita tambahkan lagi gula Jawa, garam secukupnya, biar terasa secukupnya. Nah, karena hari ini isiannya tempe, ini cocok banget buat Flavis yang lagi mungkin mengurangi makan daging ataupun lagi mau menghemat budget. Jadi cocok banget. Kalau misalnya tempenya sudah mau diangkat, tambahkan lagi kemangi ya, supaya aromanya tuh bener-bener nanti wangi banget. Ini isiannya juga harum, gurih, wangi, apalagi nanti kalau kita bungkus dengan daun pisang. Nah, seperti ini aja, ini udah cukup matang isiannya. Ini aromanya harum banget. Ini kita matikan dulu kompornya, kemudian kita akan angkat, kita sisihkan, dan kita akan lihat nasi yang sudah tadi kita masak. Ini nasinya udah mateng. Ini karena nggak pakai santan, rasanya lebih ringan, tapi tetap gurih. Nah, kita akan aduk-aduk biar nanti nasinya itu nggak gembel ya. Nah, kemudian kita akan sisihkan dulu. Sekarang kita siap untuk membungkusnya. Siapkan daun pisang. Kemudian ini daun pisangnya sudah digarang terlebih dahulu ya, supaya dia nggak gampang pecah. Pertama-tama kita letakkan dulu isiannya di dasar daun pisangnya. Baru kemudian kita letakkan nasinya di atasnya. Untuk banyaknya nasi atau gedenya bungkusan, Flavis bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis. Mau gede-gede boleh, mau sedang-sedang juga boleh. Ini hari ini aku bikinnya ukuran sedang, jadi cukup untuk satu kali makan tuh udah kenyang. Kemudian kita gulung paling enggak 3-4 gulungan ya, supaya nanti nggak bocor. Kemudian kanan kirinya akan kita sematkan menggunakan tusuk gigi. Nah, kita akan lakukan hal yang sama sampai nanti semuanya habis ya. Baru setelah itu nanti kita akan panggang. Nah, ini semuanya sudah selesai dibungkus. Ini biar lebih cantik lagi atasnya atau ujungnya kita gunting ya, biar lebih cantik dan juga lebih rapi. Setelah itu baru kita akan panggang. Di sini aku akan memanggang menggunakan grill pan. Ini grill pannya dari Viera ya. Beri sedikit minyak supaya nanti aroma bakaran itu lebih harum, lebih keluar kukusnya lebih banyak gitu. Kalau sudah panas, kita letakkan di atas grill pan yang sudah panas. Ini mau langsung aku panggang semua karena mau langsung dimaem. Misalnya Flavis nggak mau langsung maem nih, jadi cara nyimpennya Flavis masak nasinya dulu, terus bikin isiannya, siapin daun pisangnya. Kalau misalnya paginya masak, sorenya mau maem, berarti sorenya baru bungkus ya, jangan bungkusnya pagi tuh sorenya baru maem, nanti takutnya nggak enak lagi. Nah, ini kenapa tadi harus kita olesin dengan minyak panggangannya supaya dia lebih cepat membakar daunnya. Nah, itu nanti akan bikin nasi bakarnya tuh lebih harum lagi. Nah, kira-kira seperti ini sudah mateng. Kita langsung aja siapkan di meja makan. Nah, nasi bakar ini bisa Flavis juga pakai untuk jualan ya, ataupun kalau misalnya Flavis lagi ada hajatan atau mau temu keluarga, ini juga cocok banget untuk sajian di meja makan. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Ini aromanya harum banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.